Guru berapa? Coba kalau di perusahaan berapa itu kan? Kadang-kadang kan kalau Ya kalau ketika kita breakdown segini ya mereka baru nyadar, oh iya ya gitu ya. iya. Terus kalau sampai lagi ditekani lagi, emang dengan biaya seperti itu bapak guru ibu gurunya bisa hidup gitu. Makanya guys, Itu jadi yang dipikir dulu ya. kalau ada orang ada yang konyol gini. Oke, anaknya baik. Sampai lulus SMA, SMK baik. Ya. Nakalnya tuh ternyata pindah setelah lulus sekolah. Ya, ada. kita cuma bisa berusaha. Iya. Masa sih udah disuruh sholat tiap hari gitu ya, suruh ikut kajian, terus kedisiplinan juga masih tetap seperti itu ya memang tidak akan ada yang hasil 100%. Ya, Pak. Bisa jadi gini, misalkan ada jurusan baru, tata busana berarti jenengan menciptakan perusahaan baru untuk anak-anak juga enggak? Kayaknya nggak akan pernah sih, karena kan itu. core bisnis kitanya di IT. Oh iya. Sekolah yang kita Ya, bikin siapa juga tahu IT. nanti buka cabang di kota lain. Masih tidak tahu apa-apa, Iya. mereka kita didik. Setelah mereka tahu, menguasai bidang-bidang ilmunya, malah pindah. Lah Bapak marah nggak? Ya nggak perlu juga sih. Kadang-kadang juga marah. Karena apa artinya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast Pak RT episode ke-27 bersama Pak Sony Setiadi. Ya. Kali ini kita berada di Bandung, termasuk kita apa istilahnya, traveling atau apa Pak? Berkunjung lah ke Wisata travel. bukan blogger, bukan YouTuber blogger saya ini. Ya karena kita konsepnya kan dari dulu memang podcast Pak RT kan mengunjungi narasumber, di mana narasumber yang memang sulit untuk diculik. Jadi kita kunjungi, datangi rumahnya. Memang alhamdulillah dari para pemirsa sudah terbiasa. Kita mungkin entah itu dibilang podcast yang tidak konsisten, tempatnya berubah-ubah, tapi justru itu asiknya guys, asiknya di situ. Asiknya di situ ada tantangannya biar nanti kita bisa plong membahasnya apa saja gitu. Oh iya Mas. Jadi kita itu awal mula kenal tahun 2000 awal ya atau 90-an ya. Lupa. Aduh udah lama ya kita. Awalnya zaman-zaman online internet lah, zaman saya masih perjaka. Yes. Zaman warnet saat itu kan ada warnet juga saat itu kan macam itu kan. Jadi di situ kan kita juga sama-sama IT-nya juga, Bapak bergerak bidang IT dan bidang-bidang lain juga kan. Nah, seharusnya sudah nasional, Pak. Tapi kenapa kok baru Jawa Barat saja sampai sekarang? Iya ya. Ya nggak apa-apa, yang penting punya mitra-mitra di luar Jawa Barat lah, termasuk saya kan di Jawa Tengah, walaupun saya belum bisa bantu secara optimal, masih proses juga. Jadi begini Pak, kita kan membahas di sini kan saya lihat Bapak punya kampus baru, kampus atau sekolah atau pesantren. Sekolah sih. Guna Cipta, ya. Maaf, saya juga sempat ingat kenapa nama pakai Guna Cipta. Nggak pakai nama lain. Saya sih, maaf, jangan tersinggung ya. Saya biasa di Indomaret itu ada garam, merica, bubuk PT Guna Cipta. Apakah itu berafiliasi dengan itu? Enggak ya? Enggak Mas Agus. Ya gimana kira-kira asal mula namanya itu kok bisa muncul nama itu? Kalau nama sih enggak ini ya bukan pilihan, tapi apa namanya pas ketika ada kenalan saya. Jadi sekolah ini bukan saya bikin dari nol, Mas Agus. Jadi sekolah ini saya beli dari teman. Jadi kebetulan teman itu lagi ada satu masalah sehingga sekolahnya mau dilepas. Dan pas kebetulan sih kalau dari sisi nama sebenarnya apa namanya hampir semua perusahaan saya itu ada C-nya ya. Jadi Guna Cipta gitu ya. Untuk perusahaan saya yang lain juga ada itunya juga namanya. Jadi karena namanya udah pas sama ya udah saya ambil. Dengan dari Sunda ada nama C. Saya jadi kan C depannya kan. Nah. Itu titipan dari orang tua. Oh gitu.
Dulu pertama bikin perusahaan juga namanya apa namanya kan Citra Jelajah Informatika. Ya. Itu memang pemberian dari orang tua. Bikin perusahaan harus ada nama ininya. Oh, iya. Bukan saya percaya apa namanya satu hal yang seperti itu ya, tapi kan lebih menuruti apa saran dari orang tua gitu. Lebih hoki mungkin Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi apa namanya hampir semua perusahaan yang saya bikin itu pasti mengandung kata tersebut. Gitu. Jadi pas ketika ada sekolah namanya itu mungkin itu yang mesti saya ambil juga. Saya udah ditarget Jadi, berarti kayak pas-pasan namanya aja ada gitu khusus ya. itu. Jadi di situ berarti otomatis kan bidang baru ya, bidang IT, terus kependidikan kan, sekolah kan, otomatis kan membiasakan dengan hal baru atau mungkin istilahnya apa, sekolah baru atau perusahaan baru kan, otomatis kan termasuk cara mengelolanya, memfasilitasinya dan sebagainya. Itu pas awal-awal ada kesulitan nggak saat merambah bidang baru di pendidikan Jadi gitu? mungkin sebenarnya kalau disebut bidang baru itu Kurang pas atau bagaimana? tidak terlalu baru gitu ya. Kenapa saya bisa dibilang tidak terlalu baru? Karena kan pertama bisnis utama kitanya kan di Masih IT ada. ya. Oh, IT betul. IT itu, dan IT salah satunya ada apa namanya memberikan layanan internet service gitu ya ke klien. Kebetulan salah satu segmennya itu adalah sekolah. Jadi kita itu dari apa namanya ketika kita menjalankan bisnis internet ini kita punya klien sekolah cukup banyak gitu. Nah dari sana kita suka mengalami satu kendala dalam artian kita bikin satu produk, kita desain seefektif mungkin, semenarik mungkin, tetapi pada realisasinya kurang bisa berjalan, kurang bisa diterima oleh segmen klien, oleh klien kita, kurang apa namanya sehingga tidak maksimal. Nah dari sana kita berpikir ini masalahnya di mana nih? Wah, di R&D kitanya atau di apa? Ketika kita ngelempar satu produk, selalu ada kendala, masalah banyak. Gitu. Akhirnya, saking kita udah beberapa kali bikin alternatif, jadi ketika kita lempar ini ada masalah ini, kita coba masalah ini, kita coba solusi ini, masih masalah lagi kita coba solusi ini, dan akhirnya tidak ada yang beres, tidak pernah menemukan solusi yang benar-benar final. Akhirnya ketika kita analisa lebih jauh lagi, itu terkait dengan kebijakan dari klien kita dalam hal ini adalah sekolah. Gitu. Kan ya. Jadi sering mentok itu ketika realisasinya kepala sekolah bilang A, atau kepala sekolah udah setuju, yayasan nggak setuju. Kita praktek yayasan sendiri ternyata setuju, bacanya gitu. Kepala sekolahnya nggak mau jalan. Kepala sekolah oke, gurunya yang nggak jalan. Ya, makanya kan harus sinkron semua. Betul, daripada pusing-pusing terus seperti itu, untuk memastikan kita punya produk yang benar-benar sesuai dan dibutuhkan, ya sudah saya beli sekolahnya. Sehingga kita bikin produk juga bisa diuji coba juga di sekolah kita. Nah kalau di sekolah kita kan nggak ada yang bisa apa istilahnya tidak akan mungkin tidak dikerjakan. Pasti ada. Kalau mereka nggak mengerjakan, artinya mereka sudah nggak betah lagi di sana. Tapi kan perbandingannya gini, kalau di orang kampung perbandingannya ada gini, ada orang jasa training biasa bikin kuliner, jajanan atau apa, kata wah pesertanya nggak paham-paham, bikin workshop, wah udah aku bikin resto sendiri. Kan hampir kayak gitu logikanya. Iya, gitu juga ya. Cuma ya kebetulan sih kalau karena perusahaan utama saya itu segmen kliennya sekolah itu udah cukup lama, dan kita punya produk-produk unggulan. Dan kita ingin memberikan produk yang benar-benar ketika dilempar ke pasar itu diterima dan bisa berjalan dengan baik.
Artinya kita butuh satu tempat untuk menguji. Menguji, betul. Nah, tempat mengujinya apa? Ya, tempat mengujinya sesuai dengan klien kita, Betul, tipe iya. klien kita apa. Karena kita melempar produk ke sekolah, ya kita harus diuji di sekolah. Iya, Untuk betul. memastikan semua bisa berjalan dengan baik, Baik. ya artinya harus ada di bawah kendali kita juga. Nah, itu memang Nah, yang akhirnya ya sudah, bagus saya akuisisi salah satu sekolah untuk menjalankan memastikan produk-produk kita bisa berjalan Tapi kan dengan lancar. ya bagus juga sih Pak Sony. Nah, tapi gini, ada Tapi itu pertanyaan nih. cuma salah satu alasannya sih, pertimbangannya saya ngambil sekolah ya. Bagus juga. Tapi Jadi maaf, banyak ini ada saya potong beberapa nih. pertimbangannya. Pertimbangannya gitu. Ada pertimbangan lain. Iya. Semua di narasumber di podcast Pak RT itu nggak ada yang linear. Saya tanya, Bapak punya gelar SPD nggak? Nggak. Saya juga nggak punya. Tapi tentang dunia sekolah kita paham nggak ya? Kita sering berhadapan dengan sekolah. Kita juga pernah jadi konsultan di sekolah. Kita apa? Jadi kita tahu semua dari hal pembelanjaan, hal teknis sampai cara mengajar pun kita tahu. Iya. Kurikulum pun tahu kan. Nah, paling saya Tapi kan banyak juga Mas, bidang kita itu tidak sesuai dengan jurusan kita kan. tapi memang ada hikmahnya dari dulu orang jurusan sarjana teknik, sarjana komputer, identik harus bisa bidang lain juga. Iya betul. Harganya kan gitu kan, jadi bisa lebih gitu kan. Berarti kan secara tidak langsung kan dari perusahaan Bapak itu kan dari profilnya perusahaan, terus kemudian mau bidang itu kan istilah walaupun tidak linear, tapi kan pendalaman keilmuannya kan sudah dapat di situ. Istilahnya kalau kita di dunia IT kan, wah pusing hal ini, kita bagi tugas, ada staf ahli ada sendiri, bagian apa kan bagi tugas. Kita kan memanajemen, jadi bisa dapat semua. Seperti halnya sekolah kan kayak gitu juga kan. Ya tentu saja. Nggak mungkin cuma saya jalankan sendiri. Kan apalagi kalau di sekolah negeri katanya kan kepala sekolah itu kan ngajar pun nggak boleh kan. Ada bagi tugas sendiri. Kan. Nah, kan kalau zaman dulu kan kepala sekolah ngajar, terus ada tamu, menyapa tamu juga kan repot. Berarti kalau di sini posisi Bapak di sekolah sebagai apa, yayasannya atau ikut ngajar sekalian atau saya atau sih di manajemen total juga atau bagaimana? Untuk saat ini saya sebagai ketua yayasannya, Mas Agus. Jadi tapi kalau dibilang ngajar juga, ya. Kenapa? Bukan karena ada tuntutan saya harus ngajar dan sebagainya, tapi itu lebih karena memang saya pengen ngajar. Gitu. Jadi saya ingin apa yang saya miliki itu bisa dibagi dengan yang lain lah gitu. Dalam hal ini siswa-siswa. Dan salah satunya juga ya pertimbangan kita itu. Kenapa tadi ditanyakan sama Mas Agus, kenapa harus beli sekolah atau punya sekolah? Ya selain untuk memastikan produk kita juga sesuai, kita juga ada beberapa pertimbangannya. Pertimbangan kita yang lain itu salah satunya adalah masalah SDM, Mas Agus. SDM biasanya SDM, jadi betul ya. Sangat sulit buat perusahaan saya untuk mendapatkan SDM yang siap pakai. Yang siap pakai dan sesuai biasanya. Betul. Kan. Ya kalau siap pakai berarti kan sesuai. Ya, kalau nggak siap pakai ya nggak sesuai ya. Kadang sesuai, dia siap pakai, kadang disiplin ilmunya nggak pas. Betul. Jadi pengalaman yang kita dapat itu adalah kalau kita nerima lulusan yang lain, kan kita udah seleksi tuh. Ya, betul, kita ambil yang anggaplah kita ambil yang paling pintar atau yang paling baik gitu. Kita ambil, kita kasih pelatihan, kita arahkan sesuai dengan keperluan kita. Baru beberapa bulan setelah dia menguasai keilmuannya, pindah. Biasanya gitu. Artinya apa? Nggak ada pendidikan mental yang cukup baik. Tapi kan pengertian pindahnya tuh maksudnya pindah dari perusahaan yang lain. Gitu. Karena... Jadi istilahnya tuh ketika mereka masih tidak tahu apa-apa, mereka kita didik. Setelah mereka tahu, menguasai bidang-bidang ilmunya, malah pindah. Lah Bapak marah nggak? Ya nggak perlu juga sih. Kadang juga marah. Karena artinya tapi ya kan kita cuma sebenarnya jadi tahu ya. Memang saat sekarang karakter lulusan-lulusan atau anak-anak
sekarang itu seperti itu. Ya, istilahnya, Mungkin ini dibilang jam start atau Iya, apalah iya. loncat dia ya batu batu loncatan atau apa, loncatan. tapi kan itu artinya dia tidak menghargai, tidak tahu terima kasih juga gitu. Bisa juga, Karena ada juga. apa yang mereka dapat di kita itu belum tentu bisa didapat di tempat yang lain. Betul, ya. Karena kalau di kita punya training center Training juga. center ada, Gitu. betul. Jadi anak-anak itu sebelum dilempar ke lapangan Betul. itu kita kasih pelatihan. Coba di zaman dulu, kalau misalkan ada orang ikut pelatihan, dia harus ikatan kerja dulu berapa tahun. Repot juga. Di kita kan enggak gitu. Iya. Tapi efeknya seperti itu. Setelah selesai pelatihan, bukannya berkontribusi ke perusahaan, malah keluar. Makanya gitu. untuk memastikan kita mempunyai SDM yang bagus, artinya dari pertama itu yang saya utamakan adalah mental, budi pekerti, attitude gitu ya. Makanya di sekolah saya itu di Guna Cipta itu kita punya yang namanya pilar pendidikan. Kita sebut 3 pilar pendidikan. Yang pertama itu agama atau budi pekerti gitu ya. Yang kedua bahasa, yang ketiga baru skill, keahlian. Kenapa yang skill itu kita tempatkan di paling bawah? Karena kita pengen bukan menciptakan lulusan-lulusan yang pintar, tapi kita menciptakan atau menghasilkan lulusan-lulusan yang punya budi pekerti yang baik. Agamis juga gitu. Ya, dari agamis, budi pekertinya baik, dia bisa tahu bagaimana bersikap kepada orang tua atau bersikap kepada yang lebih tua gitu ya. Betul, ya. Sekarang banyak orang pintar, tapi hanya dari sisi itu keahlian aja, dari di lapangan goyah. Kadang bisa kena godaan di lapangan goyah. Apalagi kan kalau sekarang di sekolah-sekolah kan pendidikan agama sangat kurang. Wah, hampir hilang, Pak. Hampir hilang. Rata-rata mereka pendidikan agama hanya identik pelajaran agamanya saja, padahal kan enggak kan. Dulu kan kita ada pelajaran P4, PMP, PMP ya. Kalau sekarang kan hampir nggak ada ya gitu. Berarti kan menciptakan di sekolah panjenengan itu berarti menciptakan kultur budaya agamis di lingkungan sekolahnya kan, biar anak kan kita didik mentalnya dulu. Jadi mentalnya sudah siap, baru kita kasih ilmu. Iya, ilmu. Jadi perihal tadi misalkan ada yang mau jadi loncat-loncat itu kan, berarti kan otomatis dari dia mental itu kan harus punya sense istilahnya rasa berterima kasih. Iya, kepekaan empati berarti. Ya, empatinya dulu. Walaupun misalkan ada tawaran yang lebih baik, dia dengan dengan apa yang telah kita berikan ke dia, dia harus istilahnya membalas dulu lah. Iya. Menembusnya dulu. Kalau gitu. di dunia menulis hitam di atas putih kan identiknya berarti kan minimal ya mau dengan kita minimal ya 2 tahun atau 3 tahun lah kontrak. Ya. Misal atau bagaimana istilahnya kalau di masyarakat juga sih, Mas. Gitu. Jadi semua lulusan SMK kita kalau masuk ke kita itu juga kita dorong agar mereka mengikuti kuliah sampai saat Tadi kita setelah tahu kondisinya seperti itu bahwa lulusannya itu ternyata ya otomatis bisa bekerja atau mungkin bekerja di tempat lain dan sebagainya. Berarti kan tidak ada istilah teaching factory di sekolah Bapak, Bro. Tidak ada. Soalnya kan semua anak berarti langsung benar-benar praktek di dunia nyata. Betul, karena kita kan antara yang punya sekolah dan yang punya industri itu sama. Jadi udah program teaching factory itu udah built-in di dalamnya sendiri karena kita itu terutama di 6 bulan terakhir itu siswa itu sudah nggak ada di sekolah. Siswa itu magang sudah kita kirim ke kantor-kantor cabang kita yang ada di semua Jawa Barat dan itu itu menjadi salah satu syarat kelulusan. Jadi kalau misalkan ada anak yang kita kirim ke Pangandaran nih gitu ya, baru 1 minggu dia udah nggak kuat di sana gitu, dia pulang. Ya itu sudah dengan otomatis kalau dia nggak balik lagi, itu nggak lulus. Itu langsung drop out di sekolahnya. Jadi kita memang
apa namanya, seperti yang tadi pernah saya sampaikan, kita ada 3 pilar pendidikan. Nah, di pembentukan agama atau budi pekerti itu termasuk kedisiplinan. Kedisiplinan, kemandirian itu ada di sana semua. Jadi kalau misalkan kita mengirimkan anak siswa kita ke satu tempat dan dia tidak kuat di sana, artinya anak itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang bisa diluluskan di sekolah saya. Karena itu antara dia kemandirian dia, kedisiplinan dia, sama kekuatan mental dia. Kan istilahnya kalau di Bandung dia di orang tua gitu. Tinggal begitu dia magang, kita kirim ke Garut, ke Ciamis, kemana. Beda tempat dan dia harus berusaha hidup mandiri. Memang sama kita juga dikasih uang saku. Jadi orang tua itu tidak perlu memikirkan, anaknya selama magang gimana? Kita kasih uang saku. Jadi, kita kasih uang saku. Syaratnya itu tempatnya beda dengan rumahnya. Nah, tempatnya kan beda gitu. Yang kan dia misalkan makan disiapkan dan sebagainya, dia makan harus nyari sendiri. Berarti nggak perlu nyari sendiri, nggak perlu ya berarti ya, nggak perlu nyari sendiri, tempat magang udah ada langsung. Ya kalau nasi itu di semua kantor cabang kita siapin, ikannya yang kita kasih uang saku kan, ya dia beli sendiri aja gitu. Terhubung semua. Betul. Pokoknya kan aslinya di situ kan, berarti kan tuh termasuk kelebihan juga sekolah. Tuh, tapi di luar dari itu tidak semua magangnya itu ada apa namanya. Ada juga yang magangnya di sekolah. Ada apa namanya? Kenapa saya bilang ada yang magangnya di sekolah juga? Itu tergantung dari jurusan. Oh gitu. Kalau jurusannya kayak TKJ itu pasti keluar. Oh gitu. Kalau mereka di lingkungan sekolah kan nggak menemukan apa namanya bidang untuk penguatan pematangan bidang kerjanya gimana. Tapi kalau yang jurusan multimedia sama pemrograman, bisa jadi dia nggak keluar dari lingkungan sekolah. Tapi bisa jadi gini. Karena kerjaannya yang kita kirim ke sekolah gitu. Tapi bisa jadi gini loh. Mohon maaf loh, saya potong. Bisa jadi gini. Misalkan ada jurusan baru, tata busana berarti jenengan menciptakan perusahaan baru untuk anak-anak juga nggak? Kayaknya nggak akan pernah sih, karena kan core bisnis kitanya di IT. Oh iya. Sekolah yang kita bikin ya, juga tahu, IT. Nanti buka cabang di kota lain, tapi ya non IT kita bukan. Kalau yang non IT mungkin lebih ke arah yang SMA ya. Oh yang SMA. Yang kan itu ada SMA gitu ya. Tapi kan SMA itu yang perlu kita ketahui ada orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke SMA, mereka itu harusnya mereka sadar kalau tujuannya itu ada untuk meneruskan sekolah. Jadi kalau ke SMA kan tujuan utamanya aja meneruskan sekolah. Kalau ke SMK itu tujuan utamanya adalah bekerja. Itu kan yang signifikan yang harus diketahui oleh orang tua. Walaupun ada juga orang tua yang nggak ngerti, mereka nyekolahkan anaknya di SMA, tapi pengennya keluar sekolah itu bisa langsung kerja gitu. Kan nggak sesuai gitu. Gitu. Itu yang lebih konyol lagi, ada nggak bisa kan anak SMA baru kelas 2, kelas 3-nya pengen pindah ke STM, bisa nggak sama dalam satu yayasan? Ada nggak boleh ya? Karena format pembelajarannya udah beda. Gak nah, yang SMA itu biasanya kalau mereka mau kerja, biasanya kita tawarin untuk kerja di perhotelan. Subbisnis kita itu ada yang tadi sekolah ada hotel, ada sekolah, ada yang IT gitu. Nah, yang SMA ini mereka bisa sambil kuliah sambil kerja, ya mau jadi front office lah, mau jadi housekeeping lah, itu tapi kan statusnya bukan magang, istilahnya kayak kerja. Jadi mereka kerja di awal lah. Ya. Kerja di awal, misalkan suatu saat dia mau kuliah lagi kan sudah ada merasakan sedikit lah bekerja di. Ya, kan sekarang banyak yang kuliah sambil kerja ya. Oh iya, betul. Atau kerja sambil kuliah. Atau kebalikan. Kerja untuk kuliah itu. Berarti tadi kayak mutasi masuk itu berarti tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan kalau SMA karena jadi SMK dari kelas 1 pun kita sudah membekali mereka nantinya itu pematangannya di jurusan apa.
Ya betul juga. Gitu. Menjelang terutama di kelas 2 ya. Kalau kelas 1 mungkin masih sedikit pembekalan teknisnya ya. Tapi di kelas 2 itu sudah mulai banyak yang juga. disisipin. Jadi kalau misalkan ada lulusan sekolah lain masuk pun itu nggak mungkin di kelas 2 walaupun dia udah kelas 2. Ya kalau masuk ke kita ya mau nggak mau kelas 1. Emang mereka dia bisa ngikutin Ya asal kurikulum umurnya kita. belum 25 tahun mau, wah aku mau. Kalau umur sih nggak masalah, tapi masalahnya bisa jadi misal skillnya cocok atau Oh, iya. enggak. Kalau di SMK lain Nggak belum bisa. tentu pelajarannya sama dengan Siapa kita. tahu ada yang konyol gitu, lulus SMA dari Guna Cipta, terus udah lulus terus mau daftar SMK, nggak bisa ya. Bisa aja tapi nggak kan Larinya Posting malah time. disuruh kejar paket, kadang malah di paket C atau apa itu kan. Iya. Kan nggak boleh kan. Nah, kita ada satu lagi Mas. Jadi Apa itu? kita itu kan selain sekolah reguler, kita juga ada LPK. Oh, LPK. Nah, LPK ini, jadi kalau siswa-siswa kita sih udah otomatis ya. Jadi ketika lulus itu dia punya ijazah negara ditambah dengan sertifikat kompetensi untuk yang SMK ya. Betul. Nah, kalau yang tidak lulusan dari kita, mereka bisa ngambil yang LPK-nya. Tadi ada pilihan Itu lain memang juga ya. kita siapin LPK itu untuk mengakomodir lulusan-lulusan SMK yang lain yang skillnya di bawah kebutuhan perusahaan. Betul juga ya. Jangan salah Bisa kalau masuk juga misalkan di sekolah lain istilahnya pelajaran IT jaringan gitu ya. Tapi alat-alat prakteknya nggak ada gitu. repot ya. Mereka belum kabel fiber optik seperti Bawa apa sendiri. gitu loh. Alatnya Udah bawa sendiri kan Kalau- repot juga. kalau di kita itu ya semuanya real. Karena memang core bisnis kita ada di sana. Menyambungkan fiber optik seperti apa, men-setting perangkat seperti apa, itu sudah ada di mata pelajaran kita Kan gitu. gini kan, prakteknya di lapangan kan. Nah, Kadang kita kan pas praktek di ruangan kelas, oke, pas di tengah jalan itu kadang kan sebenarnya grogi atau gimana? apa yang dia hadapi itu di lab praktek Iya. sama di lapangan itu sama Mas. Seharusnya. Yang beda itu adalah situasi sama kondisinya. Iya, kadang kan Kalau di lab lab. itu cuma diawasi oleh guru. Betul. Kalau gagal ini nilainya cuma kecil gitu ya. Iya. Tapi kalau di lapangan gagal dimarahin sama klien. Para klien terus Itu ibaratnya bedanya. lagi bongkar-bongkar apa, jalan macet, wah cepet buruan. Jadi itulah mentalnya harus kuat Mentalnya juga. kan harus kuat, Jadi kan? selama 2,5 tahun di sekolah itu ya mereka untuk memastikan dari sisi mental terlatih, lebih kuat, dari sisi skill juga ada. Berarti Gitu. kalau gitu kan tidak Mental ada. kuat tapi nggak punya skill ya tetap Ya, aja repot juga. diomelin. Berarti kan prestasi tidak jaminan berarti. Biasanya ada anak berprestasi tapi kalau praktek mentalnya di lapangan ketemu klien, ketemu masyarakat atau mungkin saat di pinggir jalan masang apa grogi, Kalau kita sih hilang ilmunya. itu benar-benar berusaha diminimalisir ya. Betul. Kenapa? Karena kita juga bekerja sama dengan TNI di TNI. kawasan Oh. area sana di Kodim atau apa gitu ya. Itu kepala sekolah saya yang mengatur itu. Jadi di hari-hari tertentu mereka yang ngajar. Oh gitu. Jadi untuk kedisiplinan itu kita melibatkan aparat Tapi TNI. bukan wajib militer kayak di TV-TV yang di Korea. Pengennya atau saya mana. seperti itu. Tapi kan di Indonesia Tapi nggak kan kita ada. nggak bukan gitu. Jadi saya menginstruksikan ke kepala sekolah saya untuk meningkatkan kedisiplinan dari anak-anak bekerja sama dengan TNI. TNI. Itu Demikian berapa juga- bulan sekali itu? Itu sesuai dengan kurikulum yang udah ada ditetapin. kurikulumnya. Nah, demikian juga dengan agama. Kita ngundang ustadz-ustadz untuk ngasih ceramah, Ya, memang seharusnya bimbingan. gitu. Itu selalu gitu. Makanya kita dari sisi kerohanian sama mental itu benar-benar diutamakan. Berarti Setelah itu udah dikasih pondasinya, kedepannya kan makin kuat, baru kita isi dengan ilmu. Berarti kan dalam hal ini di sekolah Bapak berarti ada suatu studi kasus bagaimana si anak itu perlu apa ya istilahnya perlu tambahan ilmu, tantangan atau gemblengan baru tapi bukan dari orang yang setiap hari ketemu.
Kan misalnya padahal agama, yang ketemu tiap hari guru agama, Ya. kan pasti kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang ketemu ustadz lain, tausias itu kan tetap Itu mendengarkan. memang di apa namanya Iya. diaturkan seperti itu Iya, di benar. kurikulumnya. Jadi Kayak guru berapa tamu bulan atau dosen sekali tamu di itu kuliah itu kan memang ada semacam itu kan. Jadi biar lebih memotivasi juga kan, Betul. nggak bikin grogi. Jadi semaksimal mungkin sering berinteraksi dengan pihak-pihak luar. Untuk ekstrakurikuler pun kita ngedorong setiap ada perlombaan-perlombaan itu selalu kita fasilitasi untuk ikut. Gitu. Kita tanggung semua. Dan apa namanya? Untuk saat sekarang memang gitu ya, hampir semua kebutuhan sekolah itu ditanggung oleh perusahaan. Bahkan sampai guru-gurunya juga. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin guru-guru masih memikirkan berapa banyak jam mereka ngajar. Biasanya Karena masih itu kan pikiran kayak gitu menentukan kan. menentukan penghasilannya Betul. kan. Kalau di kita udah enggak. Sudah Kenapa? Karena kalau di kita saya sendiri menginginkan guru-gurunya bisa fokus untuk memberikan pelajaran ke anak-anak. Mereka tidak harus memikirkan bagaimana dengan kebutuhan hidupnya. Makanya sistem apa namanya pembayaran atau gaji di kita itu disesuaikan dengan UMR di sana. Gitu. Jadi mereka mau ngajar 1 jam, 2 jam, ya mereka dapat. Berarti karena udah nyaman, berarti kan nyaman termasuk. Ya, karena saya apa namanya saat sekarang gitu ya, kebutuhan hidup kita itu kan naik terus ya. Betul, ya. Bisa dibayangin kalau misalkan mereka satu jam pelajaran cuma dibayar berapa puluh ribu gitu ya. Kan kasihan Terus juga. sebulan berapa? Ujung-ujungnya sebulan cuma dapat 500.000 gitu. Kasihan, apalagi kalau pelajarannya yang tidak terlalu terkenal apa kan. Dengan kondisi gitu kan mana mungkin mereka punya fokus dalam memberikan pendidikan ke anak-anak kan gitu. Karena mereka juga berpikir gimana saya mau ngajar anak-anak gitu. Betul, ya. Saya juga nggak tahu besok makan atau enggak, kan repot kalau kayak gitu. Makanya saya di sekolah itu kan, udah coba benar-benar mencukupi kebutuhan pokoknya mereka. Gitu. Jadi bisa lebih optimal gitu kan. Betul, supaya mereka benar-benar apa istilahnya kembali ke hati nuraninya atau ke ya seperti zaman dulu lah, kalau guru-guru itu mengajar benar-benar untuk mendidik gitu. Kalau sekarang kan nggak perlu kekhawatiran udah nggak apa namanya sense seperti itu sangat jarang. Ya karena paling ya itu istilahnya sertifikasi guys. Sertifikasi, mau seminar yang banyak apa-apa. Baru ada penambahan gitu ya. Kalau di kita justru sertifikasi juga gitu. Mengajarnya kepada siswa itu malah jadi jarang. Karena kebanyakan ngejar. Ngejar itu kan, jenjang karirnya itu kan. Tapi muncul pertanyaan gini, di pikiran saya, itu sejauh mana disubsidi sekolahnya, mendapatkan subsidi dari perusahaan itu pasti tidak selamanya Pak, masih ada memang, sejauh mana batasannya? Gini, jadi pertama saya beli sekolah itu, siswa itu cuma sekitar 50-an. Oh, masih sedikit. 50-an dengan biaya SPP 100.000. 50 kali 100.000 berapa? 5 juta ya? Gitulah. Gitu 5 juta. Lumat juga makin manajemen. Siswa guru itu kalau nggak salah ada sekitar 30 orang. Wah, ya itu sulit. Bisa dibayangin kan? Wah, repot 5 sekali, juta dibagi 30 orang. Belum yang terus lain-lain. Dana bos juga begitu saya pertama melihat laporan keuangan ketika saya mengakuisisi sekolah itu, total gaji itu 15 juta. Bisa dibayangin kan? 15 juta dibagi 30 berapa? Ya, itu minus jadi 300%. guru itu cuma dapat gaji atau penghasilan tiap bulannya cuma 300-400.000 gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu kan nggak mungkin saya mengharapkan mereka bisa menghasilkan kualitas lulusan yang baik gitu. Nah, saya akuisisi, terus saya bikin peningkatan kesejahteraan secara bertahap sampai kondisi sampai saat sekarang gitu. Nah,
Dari tahun pertama punya siswa 50, tahun kedua itu alhamdulillah naik jadi 150. Nah, ini tahun ketiga itu udah mau 400. Bagus juga ada peningkatan. Ada peningkatan cukup Walaupun signifikan pelan-pelan gitu. tapi kan pasti Tapi gitu. kalau berhitung mengenai kebutuhan itu masih minus. Minus ya. Kebutuhan operasional semua guru dan sekolah itu setiap bulannya sekitar 120 juta. Dan uang yang diterima dana BOS dan SPP itu paling cuma 60. Jadi bisa kebayangkan. Tapi kayak gini Pak, ini saya sudut pandang perbandingan ya. Ya. Bisa jadi kan nanti godaannya Bapak misal suatu saat buka cabang atau Ya. sekolah berada di kota mana atau kecamatan yang setiap kecamatan ada, Ya. gitu kan di dalam satu kota atau apa. Di Kendal pun di Semarang pun ada, Anasima, Sedes itu ada. Mereka punya perusahaan-perusahaan besar seperti Ya. Bapak. Punya perusahaan besar, terus sekolahnya disubsidi. Ya mungkin pas awal-awal saja, akhirnya Betul. ya udah nggak usah awal-awal, langsung saja. Padahal udah 20 tahun lebih sekolahnya, ya tetap disubsidi terus sama perusahaannya sampai jalan. Ya godaannya itu perusahaannya akhirnya buka perusahaan kecil-kecil apa. Jadi biar semuanya kesejahteraan semua yang ada di dalamnya kan bisa tercukupi semua kan. Tanpa ada rasa membebani. Nah, itu kalau menurut Bapak dengan akan ada cabang nggak kira-kira nanti apa buka Kalau di kota tiap kota ada atau apa suatu saat? memang kemungkinan saya membuka cabang lain ada. Tapi ini lagi dipastikan di tahun ketiga ini. Karena Berarti belum ada kita konsentrasi mikir itu, jangan menargetkan dulu. tahun ketiga ini si sekolah pertama ini sudah mandiri. Mereka setidaknya sudah bisa membiayai operasional sehari-hari. Betul, ya. Jadi dana-dana yang kita berikan ke mereka itu lebih bersifat untuk pengembangan, Oh, gitu. bukan untuk kebutuhan pokok lagi. Nah, makanya target kita di tahun keempat ini kita mengejar penambahan siswa itu sebanyak 400 siswa. Nah, dengan 400 siswa ditambah dengan siswa lama sekitar 300-an, itu saya perkirakan itu sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Bisa. Jadi ada beberapa target gitu ya. option atau usaha yang lagi saya lakukan bagaimana si sekolah itu bisa mandiri. Kenapa itu harus dilakukan? Kan kita memberikan pendidikan ke siswa-siswa itu untuk bisa belajar mandiri dari awal gitu. Betul, ya. Dari mereka masuk mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kita memberikan pendidikan kemandirian. Kan lucu kalau sekolahnya nggak mandiri. Iya, repot Katanya juga. mendidik mandiri, tapi sekolahnya juga tetap aja minta dukungan dana dari makanya itu kita menargetkan di tahun depan ini sekolah sudah bisa mandiri. Itu satu. Satu pertama itu dari target jumlah siswa yang akan kita ambil. Kedua, itu kita punya program-program yang tadi kalau dibilang teaching factory teaching factory gitu ya. Nah, kita kan punya sub bidang apa namanya perusahaan-perusahaan yang lain. Di mana perusahaan-perusahaan ini punya produk-produk. Nah, produk-produk ini kedepannya adalah diproduk oleh anak-anak siswa sekolah. Sehingga bukan cuma siswanya, tapi bukan cuma sekolahnya, tapi siswanya juga punya income sendiri. Berarti saling terhubung semua berarti ya. Tuh, misalkan saya kasih contoh gini, kita punya produk smart home, di mana di beberapa perumahan kita itu untuk mematikan hidup lampu itu udah otomatis, nutup pintu udah otomatis, security system juga ada. Ya, nah, itu semua sensornya, itu kan biasanya kita beli dari luar. Iya, biasanya tinggal kerangkai udah kalau jadi. Kita gitu. Itu bikin sendiri. Yang bikin siapa? Yang bikin itu anak-anak sekolah. Dari satu sensor, mereka akan dapat berapa ribu gitu. Jadi si sekolah itu selain dari jumlah target siswa yang ditambah, juga memproduksi kebutuhan perusahaan kita yang lain. Jadi pabrik. Jadi udah teaching factory-nya memang udah include karena sekolah ini benar-benar dikolaborasikan dengan
semua bidang usaha Bidang yang usaha. saya miliki gitu Mas Agus. Jadi tambah mantap juga ya. Kita targetkan 2025 si sekolah ini sudah bisa mandiri. Nah, amin. setelah itu baru kita akan buka lagi di tempat yang lain. Karena Kayak memang administratif. sekolah ini ya sekarang bisa di apa namanya Mas Agus bandingkan lah dengan sekolah lain lah. Sekolah mana yang punya fasilitas digital yang melebihi sekolah-sekolah negeri? Dari mulai bahan praktek, peralatan-peralatan IT, itu semua lengkap ada di sekolah. Mereka bukan hanya teori pakai simulator atau apa. Mereka udah langsung melihat barangnya sendiri, men-setup sendiri. Itu dengan semua fasilitas seperti itu, belum terhitung internetnya yang super cepat ya. Betul ya. Itu sekarang kita di tempat kita itu, sekolah-sekolah lain itu kalau ujian online itu ngikut ke sekolah kita. Karena cuma kita yang lebih lengkap. kecepatannya paling tinggi gitu. Nah, lebih bagus. dengan semua fasilitas yang kita berikan dan biaya bulanan yang masih cukup ringan gitu ya, itu apa istilahnya bisa dipastikan tidak ada sekolah yang punya fasilitas kita seperti itu. Ya, nah, ada sisi pembeda yang lebih baik, lebih optimal. Betul. Karena apa? Karena kita ingin memberikan kesempatan ke masyarakat yang bisa dibilang ekonominya menengah ke bawah, bisa menikmati sekolah yang fasilitasnya tinggi gitu. Jadi kalau dia bisa nggak sekolah mempunyai fasilitas itu? Bisa, tapi sekolahnya di sekolah ini gitu. Pas masuk bulanannya aja udah sekian juta gitu. Nah di kita dengan biaya bulanan yang rendah gitu, tapi fasilitas tidak kalah bahkan mungkin lebih dari sekolah yang lain. Nah ini yang pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira kalau selain orang Bandung bisa sekolah di situ, apa ada mesnya untuk siswa atau mungkin ada bapak ibu guru yang lamar kerja di sekolah bapak tapi bukan orang Bandung, di situ? Kalau untuk guru asramanya khusus. Kalau untuk guru ada ya, karena siswa belum kalau siswa masih dalam pertimbangan. Ya dijadikan pondok sekalian aja Pak. Itu jadi boarding school itu ini yang lagi kita rencanakan itu, kita memang lagi menyiapkan boarding school. Kenapa kita mau menyiapkan boarding school? Karena kita ada permintaan khusus dari satu institusi, mereka membutuhkan lulusan-lulusan dengan jurusan atau keahlian tertentu. Nah, setiap tahunnya itu mereka membutuhkan 20 orang. Yang sudah dibekali dengan skill yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi untuk kebutuhan ini si instansi tersebut sudah menyanggupi akan menanggung biayanya dari kelas 1 sampai sampai kelulusan gitu. Dengan jaminan anak-anak ini benar-benar menguasai skill yang dibutuhkan oleh mereka. Tapi ya untuk saat sekarang jangankan untuk mereka, untuk perusahaan saya sendiri juga masih kurang. Jadi kita belum belum di luar, ada beberapa di luar PKS Bandung berarti belum diizinkan dulu ini. Untuk saat sekarang belum dulu ya. Bukan nggak diizinkan sih Mas. Jadi kalau mereka mengharapkan kita yang menyiapkan fasilitas mondok atau tempat tidur dan sebagainya, itu memang belum bisa. Tapi kalau mereka pindah ke daerah tempat sekolah saya ada ya, tentunya itu bisa gitu. Kita nggak zonasi atau apa? Nggak ada zonasi yang di sekitar kita. Bahkan di kita itu kita untuk saat sekarang mungkin ya mungkin kalau sekarang sih di bawah 50% ya. Di bawah 50% itu ya siswa masyarakat yang ekonomi ke bawah. Karena bisa ya tadi kan saya sampaikan biaya SPP itu 100.000 ya. Kurang lebih itu buat yang bayar. 50%-nya nggak bayar, bayangin kan? Karena subsidi Jadi, tadi. Sekarang kita punya siswa 300, ya hampir 400 itu nggak semuanya bayar. Itu sebagian besar hampir. Yang penting kan subsidinya jangan dilepas dulu, tolong. Jadi, tapi ya tadi itu saya sampaikan, kenapa kita nggak terlalu mempermasalahkan
ada yang nggak bayar gitu. Yang penting anaknya itu bisa mengikuti semua peraturan di sekolah, baik itu dari sisi keagamaan atau kedisiplinan. Karena nantinya ketika perusahaan-perusahaan saya itu mulai menjalankan bisnisnya dan ada produk-produk yang harus dibikin, itu si anaknya udah otomatis punya penghasilan sendiri. Jadi yang digratiskan sekarang itu bukan artinya gratis tidak bayar, tapi itu nantinya dibayar ketika mereka mulai magang atau mulai memproduksi. Jadi anggap aja misalkan sekarang tahun pertama itu 100.000 gitu ya. Full kelas 1 dia nggak bayar, berarti dia itu utang ya kalau dibilang utang 1.200.000 gitu ya. Utang gitu. Dihitungan secara kalkulasi itu 1.200.000 gitu ya. Kelas 2 sama gitu. Berarti kan udah 2.400.000 gitu. Di kelas 3 mereka itu udah dapat uang saku dari kita. Nah, uang sakunya itu nanti 300.000 dipotong buat biaya sekolahnya mereka. Rinciannya detail sekali guys. Tapi kan intinya mereka nggak ngeluarin uang gitu. Ya ini yang muncul pertanyaan di benak masyarakat. Maaf, ini pertanyaan agak kontroversi. Ya. Kalau dengan hitungan seperti itu, orang masyarakat awam mungkin wah sekolah ini bisnis. Kira-kira pemikiran panjenengan bagaimana? Gitu ya. Kalau apakah sekolah memang ada unsur bisnisnya di situ? Wah, karena fasilitas, karena SDM yang lebih optimal, biar anak itu tahu gambaran di lapangan tuh bagaimana, terus anak bisa istilahnya apa ya, ada nilai lebihnya juga kan. Nah, kadang-kadang masyarakat kan taunya kan, wah bayar ini dikit-dikit, bayar. Padahal kan si anak ibaratnya ginilah yang paling mudah lah di masyarakat. Jadi dokter, cuman gini-gini doang, pakai stetoskop. 30.000, 50.000. Padahal kan sekolah kan juga mahal kan. Nah, sama seperti halnya kira pendidikan kan. Kadang-kalanya mungkin ini menurut saya. Misalkan saya punya sekolah, dibilang orang sekolah saya itu serba bisnis, gini-gini bisnis. Saya mau marah ya juga bingung, mau ngasih tahu juga bingung, serba salah semua. Padahal kan kalau dipikir seperti tadi perbincangan sekolah pendidikan kedokteran, sekolahnya mahal, prakteknya mahal juga soalnya kan. Tapi saat dia sudah jadi Pak Dokter, periksa kan ada. Kadang masyarakat mau cari, udah kamu bayar periksa sini bayarnya gratis saja. Malah orangnya nggak mau nggak mau jadi pasien malah. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Jadi gini, kalau pemikirannya bisnis itu adalah sedikit-sedikit sekolah meminta biaya tambahan ke orang tua gitu ya, ke orang tua siswa, di kita itu bisa dibilang nggak pernah ada. Repot. Kita nggak pernah minta biaya tambahan ke orang tua. Tadi kan misalkan dihitung dari iuran siswa, tambahan tetap nggak cukup. Kalau sumber lain. Istilahnya mereka bayar pun untuk operasional sekolah itu nggak cukup. Sekarang bisa dibayangin mereka nggak bayar. Iya. Tapi mereka tetap dapat fasilitas yang baik gitu. Berarti kan intinya. Jadi kalau mereka masih ada yang berpikir, waduh ini sekolah bisnis banget. Ibu tuh di sini udah nggak bayar masih ngomong gitu, saya keluarin juga anaknya gitu. Aku pernah dapat hitungan gini, Pak. Kayak kita di lembaga kursusan itu kan. Ada sekolah misalkan kayak tadi di Bapak kan ada, atau mungkin di contoh yang lain. Dihitunglah sebulan cuman 100.000 lah. Berarti anggap aja 30 hari. Berarti sehari berapa rupiah ya? Anggap sehari 3.000 lah. 3.000 kali 30 lah. Dapat 100.000, sehari 3.000. Sehari berapa pelajaran kan? Kadang-kalanya kita selaku dari pihak sekolah bilang gitu ke orang tuanya melongo. Wah, benar juga. Masuk akal kan, sehari misalkan ada 4 pelajaran. Dihitung itu untuk bayar Pak Guru berapa? Coba kalau di perusahaan berapa itu kan? Kadang-kalanya kan kalau ketika kita breakdown segini ya mereka barunya oh iya ya gitu ya. Terus kalau sampai lagi ditekan lagi, emang dengan biaya seperti itu, bapak guru, ibu gurunya bisa hidup gitu? Makanya guys, jadi dipikir dulu kalau ada orang bilang kayak gitu, sekolah bisnis serba bayar, serba apa, dipikir dulu. Mungkin orang tua lihatnya kan, wah yang bikin mahal fasilitas, makanya bayar masuk akal. Kadang ada yang
Nggak dipikir dulu gurunya tuh ada banyak. Tapi yang... di kita walaupun misalkan nggak bayar gitu ya, kita tidak membedakan mana siswa yang bayar sama yang nggak bayar. tetap sama berarti. Treatmentnya tetap sama. Dan bahkan yang nggak bayar itu lebih beratnya itu ada di sisi kedisiplinan. Karena kalau mereka nggak disiplin itu tidak ada mereka pasti udah langsung kena sanksi gitu. Betul ya. Dan kita pun bukan misalkan yang siswa ini nggak mampu terus nggak bayar, itu nggak, mereka masih ada effort yang lain. Salah satunya adalah kalau mereka nggak bisa bayar ujian, nggak bisa bayar biaya sekolah, mereka itu kalau di kita harus menghafalkan minimal juz 30. Nah, kalau mereka hafal itu, mereka masih bisa nggak bayar tuh. Tapi kalau mereka nggak hafal, terus yang perlu kita pertimbangkan apa? Gitu. Soalnya kan konsepnya memang harus sudah hafal secara. Iya, jadi mereka nggak bayar secara materi, tapi kita mendorong mereka agar bisa lebih punya budi pekerti yang baik gitu. Karena kalau merekanya udah punya budi pekerti yang baik gitu ya, ketika mereka sudah berhasil jadi orang gitu ya, mereka juga punya rasa saling berbagi dengan yang lainnya gitu. Berarti kan konsepnya sudah dapat kan. Nah, kemudian ada lagi kalau yang dari masyarakat pandangannya gini. Nah, sekarang kan berapa bulan kemarin. Ini agak menggosipin Pak Menteri Pendidikan. Nah, seperti katanya gini. Tiap sekolah punya konsep sendiri kan. Sedangkan pemerintah pusat mungkin punya konsep sendiri. Kira-kira ada efek langsung nggak kepada sekolah Bapak? Selain dana bos loh. Kalau saya sih kadang-kadang tidak terlalu memikirkan kebijakan-kebijakan yang muncul ya gitu ya. Kenapa? Karena sekolah ini dibikin sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Ya, berarti kan udah punya konsep yang matang dan kuat. Soalnya kadang-kadang kan kalau kita belum punya konsep yang matang kan kena tegur kan. Kenapa sekolahanmu kok bentuknya seperti ini? Kan ujung-ujungnya lulusannya lebih baik yang mana? Iya. Baikan yang saya atau baikan yang sana gitu istilahnya. Oke lah sekolah itu mengikuti semua kebijakan pemerintah gitu. Nah, buktinya lulusannya masih pada pengangguran gitu. Ya di saya lulusannya semua udah dijamin kerja semua gitu untuk yang SMK ya. Tapi untuk yang diguyonin sama Pak Menteri, ya kerja di tempatmu. Kan tadi saya udah bilang, sekarang pun itu udah ada PKS dengan 2 perusahaan besar. Mereka siap menampung lulusan kita. Cuma kan saya balikin, lulusan sayanya juga masih 30 orang. Jangan kan buat nge-supply mereka, supply kita sendiri juga kurang gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan berpikir seperti barusan, ya bisa langsung aja di perusahaan saya. Bukan karena di perusahaan saya, karena jurusannya juga masih sedikit. Lain soalnya kalau misalkan udah kayak sekolah-sekolah yang lain gitu ya, di mana satu angkatan bisa 1000, itu jelas. Nah, kalau kita sudah sampai di titik itu, saya masih nggak khawatir dengan lulusan saya. Kenapa? Karena anggap aja di perusahaan di bidang saya itu saat sekarang itu ada hampir 1000 lebih. Anggap aja 1000 ya. 1000 dalam setahun anggap dia butuh 20 orang. Berarti dalam setahun butuh berapa? Ya lumayan banyak, masih banyak. 20.000. Terus lulusan saya berapa gitu. Makanya saya nggak tagline sekolah saya jaminan langsung kerja masih valid sampai beberapa tahun yang akan datang. Buruan sekolahnya dibikin sukses, buruan bikin cabang baru lagi. Hampir kalau sekolah tiap tahun bikin sekolah. Tapi kalau tiap tahun bikin sekolah kayaknya nggak bisa sih. Karena justru sekolah kedua yang lagi saya persiapkan itu benar-benar sekolah yang bisa dibilang high class. High class. Gitu. Orang yang bisa masuk ke sana itu benar-benar selektif. Tapi bukan menutup kemungkinan masyarakat yang tidak mampu tidak bisa sekolah di sana. Justru masih tetap terbuka gitu. Nah, sekolah yang akan saya bangun itu udah benar-benar karena kan saya punya anak-anak yang sekolah di sekolah internasional. Saya tahu fasilitas sekolah internasional seperti apa. Nah, saya mau bikin sekolah yang kedua itu bertaraf internasional. Dari semua bidang itu
dari semua bidang fasilitasnya benar-benar saya akan lengkapi. Dan mudah-mudahan tahun depan itu udah bisa terrealisasi. Kenapa? Karena sekolah yang satu ini tahun depan udah selesai. Jadi tahun depan mereka udah bisa berjalan sendiri, ya udah saya lepas. Mereka berjalan sendiri untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Saya dorong kepala sekolahnya untuk lebih kreatif untuk membangun sekolahnya sesuai dengan panduan yang udah ditetapkan oleh yayasan. Nah, yayasan pindah lagi ke sekolah yang lain. Oh, berarti kan sekolah standar internasionalnya kan bilingual atau apa ya? Itu mah udah nggak usah yang sekolah yang sekarang juga udah diwajibin pakai bahasa asing kan untuk aku komunikasinya. juga jadi ingat nih guys, maaf teman-teman, saya juga tahu tentang dunia sekolah. Jadi ingat gini, dulu kan kita zaman 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu, pokoknya sebelum 2017 ada istilah RSBI itu loh. Rancangan sekolah berstandar internasional. Nah, mungkin dari pemerintah seperti ini. Ya pada prakteknya kadang-kalanya malah setelah program RSBI selesai itu kan yang kewalahan sekolahnya. Soalnya tiap sekolah harus ada standar ruangan seperti ruangan hotel, ada AC-nya, ada proyektor apa dan sebagainya. Oh itu kan udah saya kerjain. Nah, itu Bapak maksudnya kan itu kan yang mumet kan sekolah negeri. Sekolah negeri saat sudah tidak berstandar internasional, mereka kembali seperti sekolah pada umumnya, tidak terlalu mengandalkan fasilitas. Akhirnya mereka kan kerepotan perihal perawatannya. Sekolah saya aja sekarang, Mas Agus, semua siswa itu punya identifikasi card gitu. Kalau mereka nggak bawa card itu untuk sekolah, mereka nggak bisa masuk. Karena begitu nggak pakai gesek. Jadi asal dia masuk ke pintu gerbang, mereka udah langsung kedetek mereka ada di sekolah gitu. Nah, aktivitas mereka di sekolah mau ke perpustakaan, mau lagi belajar, itu sepenuhnya bisa dilihat oleh orang tua lewat aplikasi kita. Wah, tidak aman gitu. guys. Jadi kita lihat tuh anak kita hari ini lagi ngapain nih? Oh, lagi belajar di kelas nih. Begitu pengen lebih detail lagi, dia klik, nanti akan masuk ke portal informasi kita. Di sana itu ada denah sekolah kita, pakai 360. Nah, nanti anak itu ada di mana? Di lantai 1, di lantai 2, atau lagi di kelas atau di perpustakaan. Nah, kalau mau lebih detail lagi, ketika diklik lagi di sana, itu ngebuka CCTV di lokasi itu. Saya tahunya seperti di film-film guys, seperti itu. Jadi begitu masuk, pakai kartu akses untuk keberadaan dia di sekolah. Nanti masuk ke kelas itu kita ada face recognition. Jadi siswanya benar-benar masuk atau enggak? Karena nggak bisa malsu wajah, nggak bisa. Karena kita ngefilter orang nitip. Biasanya nitip orang absen. bawa kartunya gitu. Nah, kalau orang bawa kartunya masuk ke kelas kan nggak bisa 2 wajah, tetap 1 wajah. Jadi di sekolah kita udah seperti itu, Mas Agus. Itu diimplementasikan di sekolah karena itu produk-produk security kita. Betul. Jadi kita ada di perumahan, ada satu perumahan yang lagi akan kita set up, di mana rule yang biasa berlaku di apartemen itu berlaku di sana. Jadi kalau ada tamu, nanti tamunya dikasih card. Kalau tamunya mau ke blok A, tapi tiba-tiba dia keliling-keliling di blok C atau blok D gitu ya, itu sama security bisa kelihatan. Berarti dia ngapain gitu ke berarti sana. kita harus bikin kayak tower-tower kecil di pojok-pojok. Kita pakai LoRa. Oh, gitu. Jadi dengan LoRa itu dia bisa baca hampir 1 kilo. Oh, jangan 1 kilo memang. Jadi tanpa repeater 1 kilo tanpa repeater lagi. Jadi mereka kedetek semua mau kemanapun mereka akan kedetek gitu. Nah itu baru satu fitur security kita gitu. Nggak akan mungkin bisa nitip absen. Bahkan kita kan integrasikan dengan coverage coverage jaringan internet kita. CKID identifikasi siswa itu bisa berfungsi sebagai panic button juga. Jadi kalau misalkan dia pulang sekolah terus dibully sama orang atau kena tawuran atau begal dan sebagainya, dia tinggal klik itu. Dia klik itu langsung notifikasi masuk ke security sekolah. Dari security sekolah akan diteruskan ke orang tua siswa gitu. Kita udah bekali keamanan siswa kita itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau pakai handphone, baru mau pegang handphonenya juga udah bisa diambil. Ya biasa ya kan? gitu ya. Kalau pakai key identifikasi kita,
itu orang nggak tahu, siswa orang sekolah lain nggak tahu kalau itu fasilitas keamanan buat siswa-siswa kita. Jadi udah dipastikan kalau sekolah SMK kita kan SMK digital ya, Iya, betul. itu nggak akan ada yang nyamain. Tapi kan kadang-kadang gini ya, muncul pertanyaan lagi di masyarakat. Kadang-kadang orang zaman dulu, anak rewel tuh kan langsung dikasih sapu atau apa dihajar bisa-bisaan. Kalau sekarang udah biar nggak nangis kasih gadget. Nah, ini berarti Bapak kan nambahin gadget anti deteksi. Kita Jadi orang tua anak bawa gadget kemana-mana. Siki identifikasi siswa itu selain buat absensi, buat panic button, itu juga e-wallet juga. Oh gitu. Jadi nanti setiap pembayaran siswa atau apa-apa itu pakai itu. Tak kira hanya fungsi security saja. Apa namanya? Kan seperti yang tadi saya bilang, kita kalau sister company kita memberikan pekerjaan, entah itu bikin desain web, bikin aplikasi dan sebagainya, nanti fee atau bayaran yang untuk sekolah sekian persen, untuk siswa sekian persen itu masuk ke e-wallet itu. Berarti secara otomatis anak ya memaksa harus menggunakan terus alat itu. Alat itu nggak bisa dipakai buat main, kan dia bentuknya kayak power bank kecil. Kecil kotak gitu kan ya. Dibawa-bawa terus dibawa-bawa gitu. Mau akhirnya mikir mau titip absen, wah ini ada. Nanti di kelas kan kena face recognition. Repot nanti. Itu bakal bisa, kita bakal ada apa istilahnya? Sanksi. Taruhlah saya bawa 2 kartu. Kartu saya sama kartu teman. Ketika masuk kelas, saya kan masuk. Teman saya kan nggak ada yang masuk. Nggak ada. Kalau teman saya nyusul belakangan, dia nggak bisa masuk. Karena kan di gerbang udah ditutup, udah kuncinya nggak bawa dia. Jadi sekolah kita memang itu untuk benar-benar sisi kedisiplinan. Di luar dari produk itu nanti ada produk yang kita jual dibanding dengan produk internet kita. Nah ini kalau menurut Bapak lah, dengan kecanggihan teknologi seperti itu, dari sisi orang tua lah, itu menakutkan nggak kalau anaknya disekolahkan ke tempat Bapak kok, wah kayak nggak aman, terus terlalu banyak itu tadi teknologi seperti itu, kira-kira orang tua tambah suka atau tambah panik? Kalau pikiran saya justru kalau buat orang tua ini adalah benefit buat mereka. Seharusnya. Karena dia bisa benar-benar tahu anaknya ada di mana, gitu. Dari mulai sekolah sampai pulang sekolah, mereka bisa tahu anaknya ada di mana, gitu. Jadi nggak perlu ragu. Nggak perlu ragu, nggak usah khawatir. Justru ini buat keamanan anaknya, gitu loh. Sekarang itu kan musim anak-anak dibully dan sebagainya. Itu kalau misalkan ada satu, kalau ini terjadinya di lingkungan sekolah ya, ada satu ada gerombolan siswa terus-terusan ada di satu waktu yang bersamaan. Betul. Kita guru itu ada notifikasi, ini lagi ngapain? Jangan-jangan mereka lagi dipukulin gitu, lagi mukulin satu anak gitu. Itu udah langsung bisa ketahuan. Gitu. Terjadi gini, yang bully itu pembulinya. Bukan karena satu anak dipukuli rame-rame, tapi satu anak mukuli rame orang banyak. Kayak di film-film kungfu. Kan nggak mungkin juga gitu. Tapi kalau di kita jangankan bully ya, ketahuan merokok pun udah dikeluarin. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Jadi dulu itu sekolah saya itu bisa dibilang sekolah buangan. Tempat orang mabok, anak siswa yang suka minum, suka narkoba, kalau rokok berkelahi itu semua. Nah di tahun ketiga ini nama kita udah bersih. Siswa lain jam 7:30, jam 8 masih di jalan, masih ngobrol-ngobrol. Di kita jam 7 udah di kelas semua. Udah masuk. Udah nggak boleh. Ada konsep yang lebih matang. Kan? Jadi memang kedisiplinan itu benar-benar kita. Jadi apa yang jadi masalah orang tua terhadap anak-anak sekarang itu berusaha kita tangani. Betul. Baik dari sisi kedisiplinan ataupun dari adab budi pekertinya. Betul. Gitu. Jadi tiap anak itu bisa tahu kalau ngobrol sama yang lebih tua dengan walaupun dia bukan orang tuanya dia, itu harus tetap bersikap sopan gitu. Ya. Jadi kita benar-benar
apa yang dialami atau masalah yang dialami oleh orang tua, Orang tua. itu kita coba carikan solusinya di sekolah kita. Nah, ya, cuman kadang yang konyol gini Pak. Saya kan selaku RT juga tahu tentang masyarakat juga kan. Kadang ada yang konyol gini. Oke, anaknya baik. Sampai lulus SMA, SMK baik. Ya. Nakalnya tuh ternyata pindah setelah lulus sekolah. Iya, kadang kan kita ada. cuma bisa berusaha. Iya. Masa sih udah disuruh sholat tiap hari gitu ya, suruh ikut kajian, terus kedisiplinan juga masih tetap seperti itu ya memang tidak akan ada yang hasil 100%. Ya paling ada sekolah, suatu sekolah negeri SMK saya pernah ketemu cuma itu. Pernah diliput juga di podcast Pak RT di episode sekian gitu. Jadi di situ dia ada lowongan. Ada PT perusahaan apa, ngasih kabar ke sekolah tersebut, ngasih lowongan. Mau kasih kepada A, wah terus ada temennya, Pak jangan pada A. Si A sekarang tambah nakal. Lah dulu kan baik zaman sekolah, sekarang nakal ini. Waduh, nggak usah wes coret. Dari kadang sekolah tidak jadi merekomendasikan kepada anak tersebut. Kadang tapi itu kan nggak baik ya, karena baik kan juga. itu hanya berdasarkan informasi kan belum tentu itu benar. Jika bagaimana kalau orang yang nyampein itu memang ada masalah dengan si orangnya gitu. Berarti kan secara tidak langsung kan CV personal, kurikulum vitae, berarti kan dari Bapak kan si anak ada kurikulum vitae memang dari perusahaannya Bapak. Ya. Tadi misalnya suatu saat anak itu sudah tidak 3 tahun 5 tahun ke depan sudah tidak bekerja di perusahaan Bapak atau mungkin sudah lulus terus apa pindah ke tempat lain kan berarti kan itu sudah menjadi ada rekomendasi dari Bapak kan berarti kan sudah istilah kalau misalnya dibikin piagam ya pernah magang di PT Sivo. Ya setidaknya kan anak-anak tersebut udah berusaha diberikan pendidikan yang baik gitu. Mengenai hasil akhirnya ternyata jadi nggak baik juga ya. Namanya juga urusan nanti mau nakal lagi setelah bekerja dari sini gitu. Bukan urusan kami. Cuma kalau dari sisi skill itu memang kan kita ada jaminan di sertifikat kompetensi kan. Jadi kalau dia dibilang oh dia jurusan TKJ bisa setting mengkonfigurasi router Cisco gitu. Dites bisa gitu. Wow, kalau itu kan itu udah itu menurut kita Pak, dari sudut kita yang berada di sekolah. Kadang masyarakat beda. Jurusanmu apa, Dek? Oh, TKJ, jurusan IT. Oh, bisa nge-hack Facebook nggak? Bisa nyervis kipas angin nggak? Bisa kalau gitu, Bapak masuknya ke cyber security, bukan ke jaringan gitu. Nah, itu kan memang masyarakat itu kan semua yang berbau teknis itu kan IT aja gitu kan, tidak semuanya. IT juga kan benar-benar terpecah-pecah gitu. Untuk security pun kan ada yang defender, ada yang attacker, beda lagi gitu. Bahkan kadang-kadang kan masyarakat yang nggak tahu, kadang kan nggak tahu bedanya kan. Ini anak sekolah di sekolah A, B, C, D, E ada konsep yang berbeda ini. Mungkin sama-sama IT-nya tapi kan punya konsep yang beda-beda. Lulusannya pun nanti hasilnya kan beda. Cuma kadang masyarakat yang awam itu kan taunya wah bisa nge-hack, bisa. Kalau itu di kita ada jurusannya kan. Jadi bahkan tuh kita itu bisa canggih. Wah, tapi godaannya kan harus penuh iman yang kuat dan jangan sampai anak terjun ke dunia hitam. Ada kelas khusus. Jadi orang di kita di antara semua yang khusus itu ada yang lebih khusus. Yang memang permintaan si instansi itu. Berarti kan tidak mengajarkan ilmu mencuri, maling. Hacking, cracking kan enggak, tapi kan kita lebih pentest security-nya atau apa. Cuman ada masyarakat kan perlu pengetahuan seperti itu juga. Makanya pendidikan mentalnya juga perlu supaya nggak lari ke arah sana gitu. Nah ini yang terakhir, kira-kira harapan dari Bapak kepada mereka masyarakat yang apa ya, tadi nggak boleh luar Bandung nggak boleh daftar ya. Masyarakat Indonesia. Bukan nggak boleh daftar. Belum. Mau sekolah, yang nggak bisa itu kan kita persiapkan fasilitas boardingnya. Kalau misalkan pas mereka ngontrakin anaknya rumah atau apa ya bisa. Boleh. Dan saya sih bisa pastikan Mas Agus ya, bukan saya sombong atau gimana. Karena ini sinergi antara saya pemilik perusahaan IT dan juga pemilik yayasan pendidikan, sehingga kurikulum atau konsep pendidikannya juga benar-benar disesuaikan dengan dunia industri. Dan saya pikir saat sekarang
mungkin baru ada di Kota Bandung, bukan Kota Bandung, di Jawa Barat ya. Berarti masyarakat harus bisa memaklumi. Ya, belum bisa keluar sana karena sayanya masih jadi orang Bandung. Tapi harapannya suatu saat bisa sampai luar Jawa Barat ya. Harapan Bapak untuk masyarakat Indonesia pada umumnya kan, siapa tahu kan ada cabangnya di sini enggak suatu saat nanti. Kayaknya tipis harapan sih. Ya. Karena Jawa Barat aja ada 27, malah sekarang hampir 30 kota kabupaten kan. Saya aja sekarang baru sekitar 15 sampai 16 kota kabupaten. Berarti baru 50-60%. Indonesia ada 500 kota iya. lebih. Jadi apa istilahnya, jangankan untuk melangkah yang langsung jauh gitu. Yang dekat aja belum gitu. Jadi saya penuhin dulu yang dekat ini. Kalau ini sudah baru saya berpikir keluar. Tapi ya saya yakin di Indonesia ini kan pasti ada orang yang punya visi misi sama seperti saya juga. Mereka juga punya perusahaan, ingin mengembangkan daerahnya masing-masing, ingin membantu masyarakat yang perlu bantuan gitu. Itu pasti ada gitu. Mudah-mudahan ini juga didengar dengan pengusaha-pengusaha yang di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu loh. Amin. Jadi kalau kita punya rezeki itu jangan dimakan sendirilah. Mungkin udah saatnya kita berbagi dengan yang lain. Seperti halnya kita di podcast Pak RT itu kan secara konsepnya itu kan secara konyolnya itu hasilnya podcast Pak RT itu lebih kepada muhajir and friend gitu kan, tapi kan intinya pada kita kan sukses bersama itu lebih baik dibandingkan kita sendirian kan. Makanya di sini saya mengunjungi Pak Sony, mengunjungi teman-teman siapa saja yang di podcast itu kan intinya kan kita biar lebih lebih bermanfaat kepada masyarakat atau kita lebih berkembang. Jadi kan pada dasarnya di podcast Pak RT itu kan lebih kita membahas ke muhajir and friends sebenarnya kan kita lebih kepada siapa saja saya kunjungi atau narasumber saya tulis ke Kendal dan sebagainya kan. Emang sih episode awal-awal tuh seperti tadi gambaran di awal kan, termasuk Bapak kan tidak linear secara pendidikan, tidak punya gelar SPD dan sebagainya kan. Seperti episode sebelumnya juga sama, tidak linear semua. Kadang profesi apa, membahasnya apa tapi nggak masalah. Karena kita semua itu sukses bersama itu lebih baik, lebih bagus juga kan, karena sendirian kan juga repot juga ya. Makanya yang kita bahas di sini adalah yang siapa saja yang pernah sukses, terus siapa saja yang punya visioner, misi-misi ke depan yang lebih baik untuk Indonesia gitu. Nah, kira-kira ada salam harapan apa yang terakhir untuk masyarakat secara umum atau mungkin pemirsa podcast di samping tadi bilang Bapak, siapa tahu pengusaha-pengusaha lain juga mendengar. Silakan. Ya soalnya memang begitu sih Mas ya. Jadi kondisi kita saat sekarang ini kan tidak semua orang seberuntung saya misalkan. Jadi kalau bukan kita yang memulai untuk berbagi, mau siapa gitu. Kita yang kebetulan sudah diberikan banyak kemudahan gitu ya. Kenapa tidak berusaha untuk membagi kemudahan atau apa yang kita dapat itu dengan orang lain? Karena di luar sana itu banyak sekali orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita gitu. Tinggal kitanya mau tergerak untuk melakukan itu atau tidak gitu. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya itu sudah berkeliling desa hampir 15 sampai 16 kota kabupaten. Di sana itu banyak banget masyarakat yang anak-anaknya putus sekolah gitu. Berarti lebih tahu guys dibandingin saya cuma satu RT doang. Ya, karena saya bisa berkeliling seperti itu bukan sengaja memang berkeliling. Karena memang saya dapat pekerjaannya untuk berkeliling ke desa-desa. Tapi ngomong-ngomong dulu kayaknya pernah jadi RT. Tapi kan beda RT di kota itu kan beda dengan di kampung, di saya tempat desa. Saya mau jadi wali kota. Wali kota, amin. Wah. Oke, terima kasih Pak Sony. Sukses selalu untuk usaha bisnisnya dan sekolahnya. Semoga bisa menjadi inspirasi semua teman-teman pemirsa podcast Pak RT. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.